Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nando Channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang tips sukses budidaya ikan lele. Namun di sini saya tidak bermaksud menggurui atau sok pinter. Di sini saya ingin belajar bareng-bareng agar semua pemula yang ingin atau yang saat ini budidaya ikan lele bisa mendapatkan keuntungan dalam usaha budidaya ikan lele, karena dalam usaha ini yang kita harapkan adalah keuntungan. Nah, apa saja tips suksesnya dalam budidaya ikan lele? Mari kita belajar bareng-bareng. Di sini sudah saya rangkum menjadi 4 bagian. Nah, ini bukan sukses usaha budidaya ikan lele ya, namun sukses budidaya ikan lele, karena saya rasa saya sendiri ini juga belum sukses di usaha budidaya ikan lele. Namun saya sangat-sangat bersyukur karena dengan usaha budidaya ikan lele ini saya bisa merasakan hasilnya, yaitu bisa membantu perekonomian keluarga saya. Namun skala saya ini juga masih kecil, jadi bisa saya katakan saya belum sukses. Nah, tips sukses budidaya ikan lele yang pertama ini, jangan menggabungkan beberapa sistem budidaya menjadi satu. Nah, ini biasanya rata-rata pemula mendapatkan ilmu dari YouTube, dari internet, lalu dijadikan satu. Nah, saran saya jangan menggabungkan ya, karena setiap sistem memiliki cara masing-masing. Jadi kalau kita gabung nanti jadinya tidak karu-karuan, malah mengakibatkan kegagalan untuk kita sendiri. Nah, misalnya kita menggunakan sistem konvensional. Jadi pelajari sistem konvensional itu dengan dalam. Kita lakukan bagaimana caranya sistem konvensional itu berjalan, jangan digabungkan dengan sistem-sistem lain. Misalkan kita menggunakan sistem RAS, ya kita pelajari secara dalam sistem RAS itu. Misalkan kita pakai sistem kocor, ya kita pelajari bagaimana cara melakukan sistem kocor yang baik. Nah, ini untuk obat probiotik vitamin, jangan menggunakan terlalu banyak atau mencampurkan menjadi satu. Nah, ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap ikan. Jadi kita juga harus tahu, kita juga harus paham menggunakan probiotik atau vitamin. Gunakan salah satu yang terbaik di kolam kita, mana yang murah namun efisien untuk mengurangi biaya produksi ikan. Nah, tips sukses budidaya ikan lele yang kedua, kita harus bisa menanamkan pikiran bahwa budidaya lele yang dirawat itu airnya. Jadi kita fokus merawat air kolam, karena air kolam ini habitat utama di ikan lele. Jadi yang kita perhatikan itu air. Rata-rata untuk penyakit ikan lele itu yang sering disebabkan oleh air, baik itu amonia, sisa pakan, atau kualitas air yang buruk, atau airnya bau. Itu kita koreksinya, kita evaluasinya di sini. Jadi air itu sangat penting, sangat riskan. Jangan sampai karena air buruk menjadikan ikan lele terkena jamur, terkena aeromonas, dan lain-lain. Yang ketiga, kita harus menghindari pikiran hemat pakan. Ini sementara yang saya bahas untuk full pellet dulu. Jadi kalau kita terlalu hemat pakan untuk pakan yang full pellet, pertama ini pertumbuhan akan lambat, bisa menjadikan ikan lele kerdil. Nah,
Jadi kita juga harus tahu ikan lele 1000 ekor habis pakan berapa. Nah, kalau kita sudah tahu ikan lele 1000 ekor itu habis pakan 3 sak atau 4 sak, kita kasih 2 sak, lalu kita pakannya hemat, diolor, malah pertumbuhannya akan lambat. Nah, untuk pakan ini kan ada 2 macam, yaitu pakan yang bagus dan pakan yang kurang bagus, pakan yang mahal harganya dan pakan yang murah harganya. Kalau kita menggunakan pakan yang bagus, otomatis kita sudah tahu nanti pakan sekian dapat daging sekian. Kalau kita menggunakan pakan yang kurang bagus, itu ya keuntungannya pakannya murah, namun di pertumbuhan juga akan lambat karena kita ingin budidaya ikan lele itu cepat panen dan hasilnya bagus. Nah, ini yang kedua ya, soal pakan alternatif. Nah, kita juga bisa menggunakan pakan alternatif, namun kita juga harus tahu pakan alternatif itu juga berpengaruh terhadap air dan bau kolam. Ini saya sudah pernah menggunakan pakan alternatif, yaitu keong sawah. Memang di pertumbuhan itu ya hampir sama dengan pelet, namun kita juga harus nyari, dan kemarin juga beli, namun airnya itu bau ya. Nah, airnya cepat rusak, jadi terkena komplain tetangga, apalagi kolam saya di sekitaran rumah. Nah, yang terakhir yaitu yang nomor 4, kita bisa belajar langsung ke orang yang terbukti berpengalaman dan sukses di daerah jenengan, agar nantinya kita tahu manajemen air, manajemen pakan, modal awalnya bagaimana, modal perputarannya bagaimana, dan sedikit gambaran keuntungan. Nah, ini nanti baru bisa memulai usaha budidaya ikan lele. Jadi tidak ada kata menyesal di belakangan karena kita sudah tahu bagaimana manajemennya. Nah, ini rata-rata yang menyesal atau berhenti di jalan itu karena hasil tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran, yaitu modalnya banyak, keuntungannya sedikit, dan banyak masalah-masalah yang sebelumnya tidak ada di pikiran, bahwasanya pikirannya itu dikasih makan lalu panen. Nah, itu menurut saya untuk tips sukses budidaya ikan lele yang saya bisa bagikan di konten kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian, apabila ada salah saya mohon maaf, kata-kata yang kurang benar. Untuk yang ingin tanya-tanya bisa DM Instagram saya, yaitu Nando Channel 22. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.